Satu minggu kemarin menjadi minggu yang cukup menegangkan nih buat para holder saham BNGA. Gimana enggak? Saham perbankan favorit satu ini turun 7%-an dalam satu minggu perdagangan. Usut punya usut, ternyata kondisi saham BNGA saat ini memang udah beda nih. Kalau kita coba bandingkan pada saat Pak Lo Keng Hong dulu sempat koleksi di harga Rp1.575 per lembar sahamnya di bulan Februari tahun 2024 lalu. Waktu beliau beli, kita sih bisa cukup yakin ya, secara hitungan kemungkinan memang sangat besar sedang under value. Dengan kenaikan harga saham yang sudah sempat hampir 40% dari harga tadi, apakah yakin Pak Lo Keng Hong sendiri juga masih hold saham BNGA ini? Saya pribadi sih cukup yakin, beliau sebenarnya juga udah koleksi saham BNGA ini jauh sebelum dari harga tersebut. Bisa jadi sejak masih di harga 700-an rupiah. Nah, soal Pak Lo Keng Hong ini masih hold apa enggak, ya kita nggak bisa tahu ya. Karena ternyata beliau belinya pun juga nggak sampai 5% kepemilikan nih. Jadi publik juga nggak bakal bisa tahu kapan beliau jualannya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya cek kinerjanya dan valuasi terakhirnya. Apakah masih layak buat dikoleksi, di hold, atau udah waktunya buat dijual nih. Saya pribadi pun juga koleksi saham BNGA ini ya, 1 tahun kemarin, pas sharing konten saya yang satu ini. Dan belum lama ini, saya juga baru jual juga ya di profit 64%. Nah, memang seperti apa sih analisa cepat kinerjanya saat ini? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang belum kenal, saya investor saham aliran fundamental sejak tahun 2018 dan udah sering profit 40% plus sepanjang perjalanan investasi saya. Saya suka teknik fundamental ini karena bisa ngasih keleluasan waktu profit nih, tanpa perlu mantengin grafik saham setiap hari. Jadi style ini cocok banget buat saya atau buat teman-teman juga yang sambilan punya kerjaan lain. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi dari saham BNGA, update kuartal 2 tahun 2024. Seberapa bagus update kinerja terakhirnya, dan apakah benar harga sahamnya saat ini udah nggak under value lagi? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi saham BNGA. Buat analisanya, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Buat teman-teman yang mungkin tertarik sama filenya, buat detailnya nanti bisa cek di belakang ya. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham BNGA dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa, yaitu BNGA. Nah, setelah di-enter, maka langsung muncul ya semua data-data fundamental inti dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Ini sudah update yang terakhir di kuartal 2 tahun 2024, dan untuk update terakhirnya ada dua versi ya. Ada versi yang last quarter-nya aja, yaitu update kuartal 2-nya, dan ada versi yang di setahunkannya juga. Dan semua angkanya sudah dalam miliar rupiah nih, jadi kita gampang kalau kita compare dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita bakal langsung aja coba analisa cepat gimana update fundamental si BNGA ini nih di kuartal 2 tahun 2024. Sekilas kita lihat profil perusahaan dulu ya. Untuk kode sahamnya BNGA dan nama perusahaannya Bank CIMB Niaga Tbk. Untuk angka kapitalisasi pasar per tanggal 5 Oktober ya tahun 2024 ada di angka 46 triliun rupiah nih. Nah, angka market cap sebesar 46 triliun rupiah bisa dikatakan tergolong cukup besar ya, tapi belum bisa dikatakan sebagai blue chip nih, karena masih jauh dari angka 100 triliun rupiah. Jadi buat saham BNGA ini bisa kita katakan sebagai saham second liner lah ya. Nah, buat sektornya sendiri masuk ke IDX Finance dan subsektornya masuk ke perbankan. Buat tahun IPO sendiri sejak tahun 1989, dan harga sahamnya per video dibuat ada di angka Rp1.850 per lembar sahamnya. Nah, oke, jadi ini sekilas profil perusahaannya. Sekarang kita bakal coba bedah cepat gimana kondisi fundamentalnya. Masuk ke laporan keuangan yang pertama ya, yaitu laporan laba rugi. Yang pertama ada penjualan sales dan revenue. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir, ternyata naik turun ya. Dan posisi saat ini ternyata nggak jauh beda nih dibandingkan dengan tahun 2015 ya. Dari tahun 2015 di 22,3 triliun ya buat penjualannya, di update tahun 2024 versi disetahunkan cuman bisa di angka 23,7 triliun rupiah nih. Atau ada sedikit kenaikan ya, sebesar 6,25% nih kalau kita bandingkan dengan tahun 2023-nya. Meskipun kinerja setahunnya itu cukup oke ya, naiknya kisaran 6%-an, tapi kalau kita lihat secara CAGR-nya ternyata kecil banget nih, cuman 0,67% aja. Ini artinya, selama 10 tahun terakhir, growth per tahunnya cuma rata-rata di 0,67%. Ya, kurang lebih bisa kita katakan nggak kemana-mana ya, dari sisi penjualannya. Nah, lanjut kita ke pecahan selanjutnya, ada yang namanya laba kotor nih. Nah, untuk grafik laba kotor, karena kebetulan BNGA ini merupakan saham perbankan ya,
Kan laba kotor itu rumusnya adalah penjualan dikurang dengan beban bahan baku. Sedangkan beban bahan baku dari perbankan ya uang itu sendiri. Maka angkanya di sini sama ya, antara revenue dan laba kotornya. Jadi sini kita bisa coba skip dulu. Lanjut ke pecahan selanjutnya, ada yang namanya laba usaha, laba operasi atau operating profit. Nah, masuk sini mulai menarik ya, untuk grafiknya ada terlihat peningkatan nih. Dari tahun 2015 yang cuma 692 miliar, di tahun 2024 berpotensi di angka 8,7 triliun rupiah. Nah, mungkin ada beberapa dari kita yang bingung ya, kok tadi katanya revenue-nya kan nggak kemana-mana nih, tapi kok laba usahanya bisa naik? Nah, ini artinya perusahaan cukup sukses nih untuk menekan biaya operasional. Dari yang tadi awalnya sangat menggerus laba usaha perusahaan, sekarang jadi nggak terlalu menggerus lagi. Jadi untuk case laba usaha ini sebenarnya bagus ya buat BNGA menunjukkan peningkatan kinerja. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke pecahan yang paling disukai para investor nih, yaitu soal laba bersih perusahaan. Nah, ini juga menarik banget nih. Secara CAGR, angkanya di 36,01%. Dan secara year on year sebesar 5,24% ya, kalau kita bandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, dari sisi net profit sih sebenarnya nggak ada masalah. Cuman lebih masalahnya ada di penjualannya aja nih, yang tadi kesannya stagnan aja dari tahun ke tahun. Nah, coba kita lanjut lagi ya. Kita bakal coba lihat beban bunga atau keuangan. Nah, buat angka beban bunganya di sini 0, yaitu dikarenakan BNGA merupakan saham perbankan. Dia tidak punya beban bunga atau beban keuangan. Nah, jadi di sini kita coba skip lagi ya. Kita lihat sekarang ke tren EPS-nya nih, atau earning per share-nya selama 4 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat bagian di sini, kita bisa menemukan hal yang menarik ya, yaitu kalau kita coba bandingkan dengan kinerja 3 tahun terakhir, kita bisa menemukan pola nih. Polanya seperti apa? Di sini kita bisa lihat ya, angka kuartal 1 ke kuartal 2 itu biasanya selalu naik nih. Dari 40 ke 46, 48 ke 54, 64 ke 66, dan 68 ke 69. Nah, gimana dengan kinerja dari kuartal 2 ke kuartal 3 atau ke kuartal 4-nya? Nah, kalau kita lihat polanya di sini ya, itu biasanya sih kuartal 3 dan kuartal 4 itu angkanya lebih turun ya dibandingkan dengan kinerja kuartal 2. Nah, sih kita bisa lihat tahun 2021 dia turun, 2022 dia turun, 2023 ada sedikit naik ya. Dan gimana nih untuk nanti di tahun 2024? Ya karena polanya kebanyakan turun, ya kurang lebih nanti mungkin angkanya bakal sama atau enggak bakal lebih rendah nih. Apalagi nanti kalau kita ngomongin kuartal 4 ya. Karena kalau berdasarkan pola yang ada, itu kuartal 4 selalu yang terkecil nih. Jadi bahkan bisa jadi di sini angkanya bisa lebih rendah dibandingkan Rp68. Nah, kalau memang polanya masuk kuartal 3 dan kuartal 4 itu lebih rendah ya dibandingkan dengan kuartal 2 dan kuartal 1, maka di atas juga kita bisa cukup yakin nih kalau nanti untuk laba bersihnya juga nggak akan setinggi ini. Ya mungkin buat amannya kita bisa expect di angka 6,6 triliun aja ya, atau mungkin buat case terburuknya bisa di angka balik ke 6,4 triliun nih. Nah oke, jadi seperti itu ya gambaran kinerja BNGA ya untuk laporan laba ruginya. Nah, apakah laporan laba rugi BNGA ini menarik? Menurut saya sih biasa aja ya. Kalau dari tahun 2020 ke tahun 2021 mungkin menarik banget karena di sini growth-nya sangat signifikan. Dari tahun 2021 ke 2022 juga masih bagus ya, 20-an% di sini kita bisa lihat naiknya, dan bahkan dari tahun 2022 ke 2023 naiknya bisa 30-an%. Tapi kalau ngomong dari tahun 2023 ke 2024 sangat tidak menarik ya, karena growth-nya kecil banget. Nah, tapi itu baru kesimpulan yang saya tarik pribadi ya, mungkin teman-teman punya pertimbangan lain. Nah, kita lanjut dulu aja. Laporan laba rugi udah beres, sekarang kita coba bandingin gimana dengan kinerja laporan neracanya ya, apakah sehat juga di update-nya yang terakhir. Nah, buat laporan neraca, yang pertama ada angka total aset ya. Kita bisa lihat naik terus nih grafiknya bagus. Dan untuk update terakhirnya ada kenaikan sebesar 3,69% nih. Jadi karena asetnya masih bertambah dan stabil, menurut saya nggak ada masalah. Lanjut ke pecahan selanjutnya ada aset lancar, tapi untuk saham perbankan mereka nggak pecah ya, aset lancar dan tidak lancarnya. Jadi sini kita skip dulu. Dan aset tidak lancar juga kita skip. Sekarang masuk ke bagian hutang ya, atau liabilitas. Nah, di sini untuk tingkat hutangnya atau liabilitasnya naik terus ya setiap tahun. Nah, khusus buat emiten perbankan, untuk liabilitas yang bertambah ini merupakan kabar baik ya, karena kemungkinan besar adanya peningkatan nasabah nih. Nah, karena dana nasabah ini dihitung sebagai liabilitas, maka bagus kalau adanya peningkatan. Nah, lanjut lagi ke pecahan selanjutnya, liabilitas jangka pendek. Sama ya alasannya karena bunga ini adalah perbankan, jadi dia tidak memecah jangka pendek dan jangka panjangnya. Kita lanjut lagi ke bagian modal atau ekuitas sekarang. Nah, ekuitasnya di sini masih bertumbuh ya, 0,76% aja nih. Padahal secara CAGR-nya ada di angka 6,27%. Jadi mungkin bisa dikatakan di sini untuk modalnya juga bertambah tapi melambat ya, sangat melambat nih. Dari yang umumnya 6% sekarang cuma naik 0,76% aja. Nah oke, jadi seperti ini ya buat angka modal perusahaan. Lanjut ke bagian total kas perusahaan nih. Angka pada posisi terakhir, uang kas perusahaan ada di angka 4 triliun rupiah. Di sini kurang lebih rata-rata ya, nggak terlalu rendah dan nggak terlalu ketinggian juga. Jadi menurut saya masih cukup oke, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke poin selanjutnya soal total piutang lancar perusahaan. Nah, di sini dari tahun ke tahun selalu naik ya, kecuali tahun 2020 ya ada pandemi corona waktu itu.
Tapi untuk update terakhirnya ada peningkatan sebesar 1,05% nih. Nah, piutang kalau bertambah ini oke ya, kabar baik buat perusahaan. Nah, lanjut lagi ke angka total persediaan lancar nih. Nah, karena saham BNGA baik lagi ya, dia perbankan, dia tidak ada persediaan, karena persediaannya yaitu adalah uang kas itu sendiri. Jadi di sini kita skip lagi. Sekarang kita lihat ke pecahan nilai buku per lembar sahamnya nih, untuk book value per share-nya. Nah, sih cukup bagus, untuk setiap tahun angkanya selalu naik ya, cuman memang agak tipis aja nih, di tahun terakhir cuman 0,72% aja kenaikan book value-nya. Kita coba lanjut lagi ke informasi pembagian dividen nih sekarang. Nah, saham BNGA tergolong yang rutin bagi dividen nih, setidaknya sejak dari tutup buku tahun 2017 ya, dan semakin kesini pun angka pembagian dividennya semakin lama semakin tinggi nih. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin dividen hunter ya, untuk saham BNGA ini kemungkinan cocok nih buat teman-teman ambil sahamnya buat nikmatin dividennya. Nah, oke, jadi seperti ini ya kondisi neraca perusahaan nih di update-nya yang terakhir. Kalau dikatakan bagus ya cukup bagus, tapi nggak sampai wah banget ya, karena peningkatannya juga belakangan ini mengecil nih atau semakin melambat. Nah, ini berarti dari sisi neraca udah kita analisa cepet ya. Kita akan coba lihat sekarang dari sisi laporan arus kasnya nih, apakah bagus juga buat si saham BNGA ini. Nah, untuk laporan arus kas ada 3 komponen ya. Ada yang arus kas dari aktivitas operasi atau CFO, ada yang dari aktivitas investasi, dan ada juga dari aktivitas pendanaan atau CFF. Nah, kita bakal ulas satu-satu ya. Kita lihat dari yang pertama dulu, yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Nah, di sini kita bisa lihat angkanya naik turun ya. Ada yang positif dan negatif nih. Untuk tahun terakhirnya positif 5,7 triliun, dan untuk angka CFO ini kita sebenarnya harapannya positif nih. Kenapa? Karena kalau angkanya positif, itu tandanya ada duit lebih banyak masuk dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Kita sebagai pemilik bisnis kan pengen perusahaan kita cuan ya, lebih banyak duit yang masuk nih dibandingkan yang keluarnya. Untuk update tahun 2024-nya udah cukup oke ya, angkanya sudah berbalik positif, tapi kalau ngomongin ideal sih masih belum ideal ya, karena di sini masih ada angka minusnya. Contoh idealnya seperti apa kok? Ya kalau mau contoh ideal ya kita gampang aja, cek aja BBCA. Sebentar ya, kita coba lihat BBCA. Arus kasnya di sini angkanya positif terus ya. Jadi memang sebenarnya perbankan bisa loh angkanya positif terus. Ya mungkin tapi memang kurang adil lah ya kalau kita bandingkan dengan BBCA. Gak apa-apa, buat contoh aja. Kita balik lagi ke saham BNGA. Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya, ada arus kas dari aktivitas investasi nih, atau cash flow from investment. Kita bisa lihat angkanya dominan negatif ya, dan ini merupakan hal yang bagus nih. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu tandanya ada duit yang keluar buat aktivitas investasi. Tujuan dari investasi kan baik ya, memberikan keuntungan buat di masa depan. Jadi memang idealnya angkanya negatif di sini. Bisa dikatakan cukup ideal ya, adapun positif di sini tapi nggak terlalu tinggi angkanya. Lanjut lagi kita bakal coba analisa dari sisi laporan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, di sini juga kita lihat angkanya naik turun ya, tapi dominan besarnya adalah negatif. Dan ini merupakan hal yang bagus nih. Nah, kenapa bagus? Karena kalau angkanya negatif, itu tandanya perusahaan lebih banyak lunasin hutang nih dibandingkan dengan nambahin hutang. Atau mungkin perusahaan bagi dividen, makanya angkanya negatif di sini. Nah, jadi buat CFF nggak ada masalah ya, buat BNGA tergolong cukup ideal juga. Nah, oke, jadi barusan kita udah analisa cepet ya, laporan keuangan BNGA. Sekarang kita bakal coba lihat rasio-rasio keuangannya, sehat juga apa enggak. Masuk ke rasio keuangan yang pertama, ada profitability margin ya. Yang paling atas adalah gross profit margin atau margin laba kotor. Yang tengah adalah margin laba usaha ya, operating profit margin atau OPM. Dan yang paling bawah adalah margin laba bersih, net profit margin ya, atau NPM. Nah, di sini kita bisa lihat tren selama 5 tahun terakhir menunjukkan perbaikan kinerja ya. Dari yang sempat terpuruk pada saat pandemi corona tahun 2020 di 14% dan 10%, sekarang posisinya sudah membaik sangat jauh ya. Jadi 37% dan 29% buat net profit marginnya. Nah, jadi buat kesimpulannya masih sangat bagus ya buat profitability margin BNGA. Lanjut ke rasio selanjutnya ada return on equity ya, atau ROE. Nah, sini juga bagus banget ya, angkanya naik terus, dan untuk update yang terakhir, posisinya sudah jauh di atas rata-ratanya nih, di angka 13,7%. Yang bisa dikatakan all-time high juga ya. Nah, meskipun ROE-nya all-time high ya, namun sangat disayangkan sekali tadi dari sisi laba bersihnya itu ternyata tergolong stagnan ya selama setahun terakhir. Nah, tentunya penyebab utama dari stagnannya laba bersih ya setahun terakhir meskipun ROE-nya meningkat, ya karena tadi penjualannya itu stagnan. Nah, andaikan nih penjualan perusahaan meningkat, dengan ROE-nya juga meningkat, ya otomatis laba bersihnya juga bakal meroket ya. Cuman sayangnya nggak terjadi ya karena tadi penjualannya masih susah nih buat tembus stagnansinya. Nah, jadi seperti ini kondisi rasio profitabilitasnya. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian rasio hutangnya ya. Yang pertama ada debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap modal. Kita bisa lihat angka selama 10 tahun terakhir, di sini malah angkanya cenderung turun ya, sempat tertingginya di 7,33, sekarang angkanya cuma di 5,99 aja. Nah, ini sudah mulai di bawah rata-rata 10 tahunannya ya, di 6,03. Nah, idealnya untuk saham perbankan rasio DER ini diharapkan angkanya meningkat ya. Karena kalau angka DER-nya ini meningkat, itu tandanya banyak nasabah yang semakin percaya ya sama si BNGA ini. Cuman sayang di sini angkanya sedikit menurun. Nah, oke, kita lanjut lagi ya ke pecahan rasio hutang selanjutnya ada cash ratio. Nah, di sini angkanya 0 semua, ya ini dikarenakan BNGA itu tidak punya liabilitas jangka pendek. Jadi nggak bisa hitung cash ratio-nya.
Sama juga kayak current ratio sama quick ratio-nya, karena BNGA tidak memecah hutang jangka pendeknya. Jadi di sini lanjut kita skip lagi, sekarang ke interest coverage ratio, rasio kemampuan membayar hutang berbunga. Di sini sama juga ya, perbankan tidak punya hutang berbunga, jadi kita skip. Dan sekarang kita bisa lihat angka dividen yield-nya nih. Nah, buat angka dividen yield ini cukup menarik ya, dia cukup naik turun nih, sempat tertinggi di tahun 2021 dan tahun 2022. Dan untuk tutup buku laba tahun 2023, ya karena harga sahamnya udah naik ya, otomatis dividen yield-nya jadi kecil nih, jadi tinggal kisaran 7,2%-an aja. Ya, namun meskipun agak turun ya, tapi menurut saya sih masih cukup menarik ya, kalau angkanya masih bisa di atas 7% nih, karena masih lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi. Nah oke, jadi sampai sejauh ini kita udah lihat ya, gimana kondisi fundamentalnya si saham BNG di update-nya yang terakhir. Menurut saya sih kinerja di tahun 2024 ini sih biasa aja ya, nggak terlalu signifikan kenaikannya dibandingkan dengan tahun 2023. Ya bisa dikatakan udah mulai melambat lah ya. Nah tentunya yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah soal harga sahamnya ya. Apakah harga saham sekarang ini masih under value? Harga wajar apa udah kemahalan nih? Sekarang kita bakal coba lihat rasio valuasinya di bagian sini. Kita tinggal pindah aja. Nah, buat angka rasio valuasi yang pertama kita bakal coba bandingkan dengan rasio PBV ya, atau price to book value-nya nih. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir, dan untuk tertingginya ternyata ada di angka saat ini ya, di 0,93. Tertinggi sebelumnya itu di tahun 2017 di angka 0,91. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum familiar ya, cara baca PBV, kita berpatokan pada angka 1 nih. Semakin rendah dari angka 1 ya berarti semakin under value atau murah, tapi semakin tinggi dari angka 1 ya semakin over value atau mahal. Nah, untuk saham BNGA ini menurut rasio PBV sebenarnya bisa dikatakan murahnya itu pada saat tahun 2021 ya. Di sini cuma 0,55 aja, atau bahkan tahun 2015 nih cuma 0,52-nya aja. Nah, sebelah kanan sini saya ada pakai dua strategi ya, membandingkan dengan angka rata-rata 5 tahunannya, dan juga ada membandingkan dengan angka fair di angka 1. Nah, sekarang kita coba baca ya, analisanya pakai patokan di angka 1 nih. Nah, angka sekarang ada di angka 0,93. Itu artinya, angka 1 ini sedang terdiskon sebesar 7,1% nih, menjadi 0,93. Kalau angka 0,93 ini balik ya ke angka 1, maka dia ada potensi gain sebesar 7,6% aja nih, dengan target harga jualnya di Rp1.991 per lembar sahamnya, yang sudah tergolong fair value ya, harga wajar, karena udah deket banget dengan angka 1. Nah, kalau kita coba bandingkan dengan strategi 5 tahunan nih ya, average-nya, bahkan di sini bukan ada potensi gain, tapi punya potensi loss nih, sebesar minus 22%. Maka hasil akhirnya jadi tergolong slightly over value ya, atau kemahalan. Nah, jadi menurut rasio PEV, saat ini harga saham BNGA memang sudah sewajarnya ya, di harga segini. Apakah bisa tembus menuju over value ya, atau kemahalan? Ya, bisa-bisa aja. Tapi tentunya dengan syarat ya, revenue-nya itu harus meningkat cukup signifikan nih. Karena memang kalau menurut saya pribadi, memang masalah utama si BNGA ini adalah si revenue-nya yang cukup stagnan. Sedangkan ROE-nya itu udah bagus ya, meningkat terus. Laba bersihnya juga udah mulai meningkat, tapi karena penjualannya yang cukup stagnan ini nih, jadi berat buat naik lagi. Nah oke, ini soal PBV ya, atau Price to Book Value. Sekarang kita bandingin dengan rasio yang kedua, yaitu rasio PE ratio, atau Price to Earning ratio. Nah kalau kita lihat tren selama 10 tahun terakhir, sebenarnya PE ratio saat ini sekarang tergolong cukup kecil ya, cuma di angka 6,76. Nah buat teman-teman yang belum familiar ya, untuk baca PE ratio itu kita berpegangan pada angka 10. Kalau di bawah 10, semakin under value, semakin murah. Tapi kalau di atas angka 10, ya berarti semakin mahal ya, semakin over value. Nah, di sini juga sama ya, ada dua strategi, membandingkan 5 tahunannya dan juga membandingkan dengan angka 10. Kalau kita bandingkan dengan angka 10, berarti saat ini memang sedang under value ya, dengan punya potensi gain sebesar 48%. Tapi kalau kita coba bandingkan dengan rata-rata 5 tahunannya, saat ini tergolong fair value aja. Karena memang rata-ratanya cuma di angka 7,46 ya. Nah, lebih percaya yang mana? Pakai yang average 5 tahunan atau pakai PE ratio 10 kali? Nah, ini balik lagi ke investor masing-masing ya. Kalau buat saya pribadi, karena melihat track record-nya seperti ini, saya akan lebih percaya pakai angka yang leverage 5 tahunannya. Jadi untuk valuasi saham BNGA saat ini juga menurut PE ratio tergolong wajar aja ya, udah nggak mahal atau udah nggak murah lagi. Nah sebenarnya alasan ini juga sih yang akhirnya saya menjual ya saham yang saya pegang, karena memang basically sudah kena target harga jual saya. Dan tentunya seperti biasa, saya disclaimer dulu ya, tujuan dari pembuatan video kali ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya pure ya, men-sharingkan teman-teman yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental dan valuasi saham BNGA versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFE-nya, saat ini RDFE kuartal 2 tahun 2024 sudah ada 800-an emiten yang rilis laporan keuangan kuartal 2-nya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu gratis, download aja langsung di website joetamrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Buat teman-teman yang pesan RDFE, bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus laporan keuangan emitennya. Info lebih lengkapnya bisa cek kolom deskripsi di bawah ya. Dan buat yang mau tanya-tanya juga bisa ke admin ya, via DM IG Jonathan Tamrin.
suka video seperti ini, kemungkinan besar juga kalian bakal suka video lainnya di channel ini. Jadi jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisis sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.